Nai, panggil Bu Husna sambil menatap seseorang yang berdiri di belakang tubuh putrinya itu. Dia tersenyum pada penantunya itu. Melihat kalau yang datang adalah ibunya, Nai kemudian menggeser tubuhnya dan nyengir kuda. Dedek bayinya kangen sama Mas Araf, Bu, ungkap Nai. Dedek bayi apa ibu bayinya yang kangen? Goda Bu Husna sambil mengelus kepala Nai. Dedek bayi, Bu, kamu gak kangen sama masmu? Kangen, hehehe. Bu Husna lalu menatap ke arah Araf dan segera Araf menjulurkan tangannya untuk salaman dengan sang mertua. Bu, sapa Araf sambil menganggukkan sedikit kepalanya. Nah, Araf gak pulang, ini udah malam loh, tanya Bu Husna. Bukannya ingin mengusir, tapi dia tak tega saja melihat menantunya itu sejak siang menunggunya di luar. Belum makan, belum minum, juga belum istirahat sama sekali. Masih kangen Bu sama Nai, jawab Araf tersenyum canggung. Sementara Nai mesem-mesem mendengar ucapan sang suami. Tapi Araf belum istirahat sama sekali. Takutnya nanti sakit. Gak apa-apa, Bu. Araf kuat kok. Araf tunggu di sini aja. Mau bicara dulu sama ayah. Bu Husna mengembuskan nafas. Ternyata menantunya ini keras kepala juga. Lain waktu aja ya ngomong sama ayah. Insya Allah nanti kalau marahnya udah reda. Pasti ayah gak bakalan nolak buat diajak bicara. Kalau sekarang kayaknya gak bisa. Nanti yang ada malah cekcok. Ibu juga gak mau kalau sakit jantungnya ayah kambuh. Araf tak menjawab. Dia malah menatap Nai seolah meminta pertimbangan. Dia sudah janji kepada Nai kalau akan segera meluluhkan hati ayah mertuanya. Araf tak mau menunggu lama karena tak sanggup jika berpisah dengan istri dan calon anaknya terlalu lama. Kalau bisa kesalahpahaman dengan Pak Rahman diselesaikan malam ini juga. Atau paling lambat besok. Makanya dia sudah bertekad menunggu ayah mertuanya itu. Iya, Mas pulang aja. Kasihan belum makan. Itu pipinya sampai kempot gini. Jelek ih. Ucap Nai lebay sambil menepuk-nepuk lembut pipi Araf. Kamu ngusir Mas. Araf mencepikkan bibirnya. Bukannya ngusir, tapi aku gak mau aja nanti dikira keluargaku kejam mengusir Mas dan gak kasih masuk. Mirip anak tiri yang lagi dibuang. Araf tertawa kecil. Celetukan absurd Nai ini memang selalu berhasil membuat Araf tertawa. Ya udah Bu, Araf pulang dulu malam ini. Tapi besok Araf bakal balik lagi. Jawab Araf menyetujui permintaan ibu mertuanya. Tapi Bu, Araf mau minta saran dari ibu. Saran apa Araf? Tanya Bu Husna penasaran. Araf mau tahu gimana caranya buat luluhin hati ayah. Mungkin ada yang bisa Araf lakuin biar ayah mau maafin Araf. Bu Husna menatap Araf dan Nai bergantian lalu tersenyum simpul. Sebelumnya dia memang sudah pernah membahas hal ini dengan suaminya. Tapi saat Nai kembali dengan Araf kemarin mereka belum sempat membicarakan langsung dengan Araf. Nai sendiri yang minta agar tidak perlu membahas soal kelakuan Indra Hermawan dan meyakinkan ayahnya kalau pernikahannya dengan Araf akan baik-baik saja. Tapi mungkin itu salah mereka juga yang tidak membahas hal ini lebih cepat. Makanya saat melihat Nai sedih, Pak Rahman cepat sekali naik pitam. Lelaki parubaya itu masih belum terima dengan perlakuan dan perkataan besannya. Dia juga masih kesal dengan alasan Araf menikahi Nai. Apalagi masalah kali ini berkaitan dengan orang yang sama. Jika. Begini Araf. Bu Husna memulai ucapannya dengan raut wajah tak enak. Sebenarnya yang terjadi dikhawatirkan ayah itu adalah soal ayahnya Araf. Ayah saya? Tanya Araf bingung. Iya, karena ayahnya Araf gak setuju kalau Araf menikah dengan Nai. Makanya ayah khawatir kalau sampai Nai diperlakukan gak baik oleh keluarganya Araf. Mungkin juga mereka akan maksa kalian untuk bercerai. Araf dan Nai melotot kaget mendengar ucapan Bu Husna. Nai sendiri tak pernah berpikir sampai ke sana walaupun waktu itu Indra memang sudah menyuruh Nai untuk meninggalkan Araf. Tapi bukankah yang menjalani pernikahan ini Nai dan Araf? Dan selagi Araf mencintainya, maka tak ada alasan buat mereka untuk bercerai. Talak itu tak mungkin jatuh kalau hanya diucapkan oleh ayah mertuanya tanpa keluar langsung dari mulut Araf. Ayah gak mau kalau sampai pernikahan ini nantinya menyakiti Nai. Apalagi sekarang Nai sedang hamil. Kami gak mau kalau Nai sampai kenapa-napa. Jadi, ada baiknya Araf minta restu dulu dari orang tuanya Araf, biar mereka setuju dan mau menerima Nai sebagai menantu mereka. Lanjut Bu Husna. Mama saya merestui pernikahan saya dan Nai kok Bu.
jawab Araf cepat berusaha meyakinkan. Tapi ayah Nak Araf sendiri gimana? Ayah bilang kelihatannya ayahnya Nak Araf sama sekali nggak suka sama Nay. Bahkan sampai nyuruh Nay buat bercerai dengan Nak Araf dan berniat menjodohkan Nak Araf dengan perempuan lain. Kemarin juga ayahnya Nak Araf sampai berbohong sama Nay dengan bilang kalau Nak Araf mau tunangan sama Jika. Sahut Bu Husna. Araf bakalan bersikap terbuka sama Nay biar Nay gak salah paham sama Araf. Dan Araf juga berharap Nay pun sama. Jadi ibu gak perlu khawatir soal ayahnya Araf. Bu Husna menggeleng pelan menjawab bantahan Araf tadi. Dia juga teringat dengan pembicaraan dengan Pak Rahman tadi siang. Flashback on. Setelah menyuruh Nay masuk ke kamar, Bu Husna pergi ke kamarnya untuk menemui suaminya. Yah, apa ayah harus sekeras itu sama Nak Araf? Bukannya kedatangan Nak Araf jelas karena dia sangat mencintai Nay. Tanya Bu Husna yang sudah duduk di pinggir ranjang bersebelahan dengan suaminya yang masih memasang wajah marah. Kalau dia mencintai Nay, kenapa putri kita bisa pulang sendiri dan sampai nangis gitu? Pasti karena laki-laki itu buat masalah lagi kan? Dia bikin Nay sakit hati lagi kan? Sahut Pak Rahman emosi. Ayah salah paham. Nay pulang karena katanya kangen sama ibu dan ayah. Udahlah Bu, buat apa sih ibu belain laki-laki itu? Apa ibu gak sakit hati atas apa yang udah dia dan keluarganya lakukan ke Nay? Apa ibu lupa cerita ayah soal ucapan kasar ayahnya dia yang merendahkan Nay? Ayah gak masalah mau dihina dan direndahkan, tapi ayah gak rela, gak ikhlas, gak ridho kalau sampai ada orang yang menghina ibu atau Nay. Bu Husna tak menjawab, hanya mengusap-ngusap lembut punggung suaminya agar amarah Pak Rahman tak semakin bertambah, sehingga akan berdampak pada kesehatan suaminya itu. Ibu tahu kan kalau Nay itu anak yang baik dan polos. Ayah gak mau sampai putri kita kenapa-napa. Apalagi disakitin terus-menerus seperti itu. Ucap Pak Rahman dengan suara pelan. Sudah tidak seemosi tadi. Kalau bukan ayah yang memergoki Nay nangis waktu itu, mana kita tahu apa yang udah dialamin sama Nay. Tiap hari putri kita pergi dari rumah dan pamit mau ngurus suaminya yang kecelakaan di rumah sakit. Tapi apa? Nay malah pergi ke tempat lain. Nangis diam-diam. Dia ngelakuin itu cuma karena gak mau bikin kita khawatir. Coba ibu bayangin kalau hari itu ayah gak pergokin Nay. Mungkin sampai sekarang kita gak akan tahu kalau Nay dipaksa dan diancam buat nikah sama laki-laki itu. Kita juga gak akan tahu kalau ternyata Nay dilarang dan diusir untuk bertemu sama suaminya yang kecelakaan itu, bahkan sampai dihina-hina sama ayah mertuanya. Dan ayah yakin kalau pasti tadi ibu juga yang bujuk Nay buat cerita soal masalah Jika dan Araf baru Nay mau cerita. Ya Allah Bu, ayah benar-benar gak bisa ngebayangin gimana beratnya hidup Nay setelah dia menikah. Ayah ngerasa bersalah udah izinin Nay nikah sama laki-laki itu. Kalau aja ayah gak menikahkan mereka, kalau aja saat itu ayah tolak lamaran dia, pasti Nay gak bakal menderita kayak gini. Dia bakal bisa fokus sama pendidikannya. Berusaha buat capai cita-citanya menjadi arsitek, bukan malah makan hati sama kelakuan suami dan mertuanya. Bu Husna kini memeluk tubuh sang suami dari samping. Dia paham apa yang sedang dikhawatirkan oleh suaminya itu. Bahkan saat mengizinkan Nay tinggal seatap lagi dengan Araf pun Pak Rahman masih kelihatan tidak tenang. Jadi wajar kalau suaminya langsung mengamuk begitu saja saat tahu putri kesayangan mereka terluka seperti itu. Tapi ya, Nay bilang selama dia menikah sama Nak Araf, dia gak pernah lihat Nak Araf nyeleweng sama perempuan lain. Nak Araf juga selama ini selalu berjuang buat bisa dapetin maaf dari Nay sewaktu mereka berpisah kemarin. Dia selalu chat ibu, nanyain kabar Nay, gimana sekolahnya Nay, sampai nanyain apa aja keperluan Nay dan apa aja yang lagi mau Nay makan atau Nay mau jalan-jalan kemana. Kalau Nak Araf gak cinta dan gak serius sama Nay, gak mungkin dia sampai ngelakuin semua itu. Dan kalau Nay gak percaya sama suaminya, gak mungkin juga Nay tadi mohon-mohon sama ayah buat ketemu sama Nak Araf. Lagian kita orang tua harusnya jangan terlalu ikut campur dengan rumah tangga Nay dan Araf. Biarin mereka selesaikan masalah rumah tangga mereka. Tugas kita cuma jadi penengah dan memberi saran atau nasihat kalau memang dibutuhkan, atau situasi udah gak kondusif lagi. Bukan malah mendorong mereka untuk bercerai kalau ketemu masalah. Bu Husna menjelaskan panjang lebar agar suaminya bisa berpikir dengan kepala dingin.
Dia yakin kalau Pak Rahman pasti mengerti situasi antara anak dan menantunya itu. Hanya saja rasa sakit hati atas ucapan Indra saja yang membuatnya sampai semarah ini. Tadi Nay bilang cuma mau kasih waktu buat Nak Araf selesaiin masalahnya sama Jika, biar gak mengganggu rumah tangga mereka ke depannya. Lanjut Bu Husna. Kalau cuma itu, kenapa Nay sampai nangis, Bu? Kenapa Nay sampai takut ditinggalin? Tanya Pak Rahman yang kembali kesal saat mendengar suara tangis Nay tadi. Kalau sampai Nay nangis dan ketakutan begitu, artinya memang ada sesuatu. Kalau laki-laki itu tetap dibiarin jadi suami Nay, mungkin kedepannya anak kita bakal jadi korban. Bukan cuma anak kita, tapi calon cucu kita juga. Ayah gak bisa biarin Nay tetap menikah sama laki-laki yang gak tegas seperti Araf. Ibu juga tahu sendiri kan gimana sombongnya ayahnya Araf itu. Terus gimana kalau ternyata Pak Indra itu malah nyakitin Nay? Gimana kalau ternyata Jika datang ke rumah Nay dan Araf karena disuruh sama Pak Indra biar Araf dan Nay ribut? Gimana kalau nanti Pak Indra bakal lakuin hal yang lebih dari itu? Setelah tahu kalau rencananya untuk pisahin Nay dari anaknya itu gagal. Di depan ayah aja dia berani merendahkan Nay. Gimana di belakang ayah? Dan apa Araf benar bisa ngelindungin Nay? Apa Araf bakal bisa terus berpihak sama Nay andai nanti orang tuanya nyuruh dia pilih antara keluarganya dan Nay? Kalau Araf gak bisa jadi laki-laki yang tegas, gimana ayah bisa percaya kalau dia bisa jagain Nay? Dia cuma bakal jadi penyakit buat Nay aja, Bu. Dan kalau benar begitu, lebih baik mereka pisah. Ayah masih sanggup kok ngurusin Nay. Pak Rahman berucap dengan menggebu-gebu. Masih terang diingatannya tentang apa yang diucapkan oleh Indra Hermawan dan bagaimana ekspresi besannya itu yang ketara sekali memandang rendah dirinya terutama putrinya. Bu Husna tak lagi membantah. Dia sepakat dengan apa yang dikatakan suaminya. Araf mungkin laki-laki yang baik, tapi tidak dengan ayah lelaki itu. Bisa saja Indra Hermawan mencelakakan putrinya jika memang besannya itu tetap tidak merestui pernikahan Araf dengan Nay. Flashback off. Ridho orang tua itu ridhonya Allah. Dan kalau orang tua udah merestui, insya Allah nanti segala kesulitan dan masalah yang Nak Araf dan Nay hadapi bakal dikasih jalan yang mudah sama Allah untuk menyelesaikannya. Nasihat Bu Husna bijak. Tapi kalau orang tuanya Nak Araf gak ngerestuin dan ayahnya Nak Araf itu gak menyukai Nay, ibu khawatir kalau ini bakal jadi masalah buat kalian ke depannya. Dan mungkin, naudzubillah semoga aja gak akan pernah terjadi. Ayahnya Nak Araf itu bakal menyakitin Nay. Dan itu yang bikin ayah khawatir dan takut sebenarnya. Jadi ibu berharap Nak Araf coba minta restu sama orang tuanya Nak Araf dulu. Biar kedepannya hidup Nak Araf dan Nay bisa tentram. Lanjut Bu Husna yang kemudian menghembuskan nafas berat. Araf tertunduk. Jujur saja dia sendiri bingung bagaimana cara untuk membuat ayahnya memberikan restu atas pernikahannya dengan Nay. Indra Hermawan itu keras kepala. Bahkan selama ini lelaki parubaya itu ngotot menyuruh Araf bercerai dari Nay. Dan gagah menjodohkan Araf dengan Greta. Tak peduli seberapa banyak Araf menolaknya. Namun apa yang dikatakan ibu mertuanya memang benar. Araf sendiri juga bukan tidak tahu bagaimana ayahnya itu. Bahkan jika bisa sampai kecelakaan dan koma juga gara-gara ayahnya yang tak merestui hubungan Araf dengan Jika. Padahal Jika termasuk anak orang berada. Hanya saja memang Indra Hermawan dan Harun Basuki adalah musuh bebuyutan. Lalu bagaimana dengan Nay yang tak berdaya itu? Mungkin Indra Hermawan bakal lebih nekat lagi. Dan mungkin tak hanya akan membahayakan nyawa Nay. Lelaki parubaya itu juga akan mencelakakan nyawa calon anak Araf. Dan jika sampai itu terjadi, Araf pasti bisa gila. Dia tak akan sanggup kehilangan Nay dan buah hati mereka. Dia tak akan memaafkan diri sendiri jika sampai menjadi penyebab istri dan anaknya hidup menderita bahkan sampai merenggang nyawa. Baik Bu, jawab Araf sambil mengangguk mantap. Nanti Araf akan pulang ke Semarang untuk menemui orang tua Araf. Araf bakal minta restu dari mereka sekaligus meminta ayah Araf untuk minta maaf sama ayah dan Nay atas semua kesalahannya. Husna tersenyum sambil mengusap bahu menantunya itu. Semoga Allah kasih kemudahan ya buat Nak Araf meluluhkan hati orang tua. Ibu di sini cuma bisa bantu doa, ucap Bu Husna. Araf mengangguk dan mengucapkan terima kasih kepada ibu mertuanya itu lalu menatap Nay. Yang, Mas pergi dulu ya. Mungkin sedikit agak lama. Gak apa-apa kan? Tanya Araf yang menatap khawatir istrinya. Iya Mas, aku gak apa-apa kok. Aku kan di sini ada ibu sama ayah.
Malah kalau ada yang berani apa-apain aku pasti bakal ditinju sama ayah. Mas aja udah kena tinju, apalagi yang lain. Jawab Nay sambil tersenyum lebar. Berusaha meyakinkan Araf kalau dia akan baik-baik saja selama suaminya itu pergi. Nanti kalau ada apa-apa jangan lupa hubungin Mas. Kalau ada yang mau kamu makan, kasih tahu Mas. Nanti Mas bakal pesanin buat kamu. Dan kalau kamu kangen, juga kasih tahu. Mas bakal buru-buru datang temuin kamu. Pesan Araf panjang lebar tanpa malu kepada ibu mertuanya yang sejak tadi tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Melihat betapa perhatian bin bucinnya Araf kepada Nay. Apa Mas sewa perawat aja buat jagain kamu? Tanya Araf yang masih tampak tidak rela meninggalkan sang istri. Nay yang tadinya tersenyum lebar sambil menangkup kedua pipi Araf langsung memutar bola mata. Mas aku kan hamil Mas, bukan sakit. Kenapa sampai harus sewa perawat segala? Gak sekalian Mas sewain aku baby sister. Protesnya dengan bibir menjepik. Kedua tangannya sudah dilepas dari pipi Araf. Nah iya, itu juga gak apa-apa deh. Biar nanti ada yang bantu ngurusin kamu 24 jam. Biar kalau kamu mau apa-apa ada yang ngurusin. Jadi Mas bisa tenang ninggalin kamu. Mas, Nay langsung membekap mulutnya saat kelewatan berteriak saking gemasnya dengan Araf. Sementara Busna hanya tertawa kecil mendengarkan percakapan anak dan menantunya itu. Gak mau, aku bukan Mas yang manjanya sampai kebangetan apa-apa harus diurusin gitu deh. Tolak Nay. Ya udah iya, tapi janji sering-sering kabarin Mas. Iya. Araf lalu menatap ibu mertuanya. Bu, maaf ya kalau lagi-lagi Araf ngerepotin ibu dan ayah. Tapi Araf titip Nay ya selama Araf pergi. Ucap Araf sopan. Busna mengangguk. Iya nak Araf, lagian Nay itu kan anaknya ibu dan ayah, jadi kami sama sekali gak merasa direpotkan. Makasih banyak ya Bu, maaf juga karena Araf belum bisa jadi suami yang baik buat Nay. Belum jadi menantu yang diharapkan ibu dan ayah. Namanya manusia pasti gak luput dari salah. Nay juga bukan istri yang sempurna. Kalian bisa belajar saling melengkapi, saling mengisi kekurangan satu sama lain. Araf tersenyum dan menyeka air mata yang mengenang di sudut matanya. Bersyukur karena di saat seperti ini ibu mertuanya bisa bersikap bijak dan memberikan support kepadanya. Dia tak bisa membayangkan kalau Busna sama marahnya dengan Pak Rahman. Mungkin sekarang Araf hanya bisa meratapi kebodohannya saja dan harus kehilangan Nay. Araf pun langsung pamit kepada Busna dan Nay. Tak lupa Araf melabuhkan kecupan di kening Nay dan mengusap perut istrinya itu. Dedi pergi dulu ya nak, tolong jaga mami, pesan Araf kepada calon anaknya. Baru setelah itu dia meninggalkan rumah mertuanya. Tentu saja tujuannya adalah pergi ke Semarang, menyelesaikan masalahnya dengan Indra Hermawan.